balik lagi sama aku Patricia. Dan aku Rianda di PSBB, perbincangan singkat bareng broadcaster. Nah, Smart Viewers, di segmen sebelumnya kan kita udah banyak banget nih nanya ke Kak Bayu seputar jurnalis. Dan sekarang saatnya kita bacain pertanyaan dari Smart Viewers yang udah pada nanya lewat question box di Instagram kita di @binustvclub. Dan di sini pun udah banyak banget yang penasaran dengan narasumber kita nih. Kalau gitu langsung aja kali ya, kita bacain pertanyaan pertama dari @taslia_Ataya. Pertanyaan adalah, apakah adanya media digital dapat menjadi ancaman untuk industri pertelevisian, Kak? Okay, I would say maybe, but no. Jadi saya pribadi sih percaya ya, karena untuk menjadi jurnalis televisi itu nggak bisa sembarangan untuk memberikan informasi gitu loh. So kalau people tahu hal ini, sebenarnya menonton televisi, berita di televisi, ini bisa menjadi media untuk memvalidasi, as I said before. Karena memang banyak banget media digital, dan kita pun juga harus di media konvensional, salah satu televisi itu juga kita harus tetap keep up with technology. Tapi memang ya saya masih percaya bahwa kita masih dibutuhkan untuk memvalidasi beberapa informasi gitu. Karena untuk bekerja di TV sendiri, kita informasinya nggak bisa langsung tayang gitu. Kita harus ada narasumber yang kita wawancara, kita harus ada visualnya untuk kita tampilkan gitu. Dan kalau di media sosial bisa aja kan apa aja langsung dinaikin saat itu juga gitu loh. Jadi memang I would say kita masih punya peran sih untuk bangsa ini gitu loh. Ya nggak tahu nanti televisi akan gimana di kedepannya. Pastinya akan berubah, pasti akan berevolusi menjadi digital. Tapi masing-masing punya power gitu loh. Kalau misalkan mau cepat ada di digital, I mean kayak media sosial dan lain-lain, tapi kalau misalkan memang sesuatu yang benar-benar dipertanggungjawabkan, ya ada di kita gitu. Jadi tergantung ya Kak, jadi gimana nanti kita bakal ngikutin arusnya juga sih. Yes. Oke, next ke pertanyaan kedua ya Kak, dari @jihan20. Apakah untuk menjadi seorang jurnalis itu harus memiliki skill khusus, Kak? Skill khusus, iya. Tapi saya yakin bisa dipelajari gitu loh. Semua bisa mendapatkan ketika ada passion ke dunia ini gitu. Salah satunya adalah skill untuk berbicara gitu loh. Challenge-nya adalah gimana kalau kita breaking news dengan data yang minim, tapi kita bisa live report selama 15 menit gitu. Nah itu ada skill-nya adalah dengan memanjangkan kata gitu. Kalau ditanya ini apa, kalau ditanya yang di belakang saya ini apa, mungkin most of people akan jawab itu sofa gitu. Tapi kalau misalkan dengan skill yang dibutuhkan adalah bisa dibilang ini adalah benda berwarna abu-abu yang digunakan untuk duduk dengan fungsi untuk duduk dan juga bertekstur empuk, juga di beberapa bagian digunakan yaitu bahan kayu, harus bisa kayak gitu. Jadi harus bisa lebih memanjangkan satu kata. Ketika ada skill tersebut, ya sedikit data pun bisa jadi beberapa menit report gitu. Karena memang kita kadang didukung seperti itu, kayak live ya 15 menit ya. Waduh, datanya apa gitu. Jadi memang itu salah satu skill-nya. Yang kedua, skill untuk bertahan hidup sebenarnya, karena nggak tahu juga kayak waktu itu pengalaman saya dikirim ke bencana gitu kan. Ternyata di sana harus tidur di lapangan beratapkan langit. Kalau teman-teman yang sedikit-sedikit nangis itu agak susah sih jujur, karena memang di situ nggak ada listrik, susah sinyal, makan susah, jadi memang kayak ya untuk beradaptasi skillnya yang diperlukan gitu. Skill untuk beradaptasi di berbagai tempat itu sangat perlu. Terus juga skill untuk bersosial dengan sekitar gitu, karena bukan hanya tim kita aja, kita harus bersosial dengan lapangan juga, dengan mungkin humas juga untuk narasumber, terus juga dengan beberapa pihak yang memang akhirnya kita butuhkan untuk data kita gitu. Dan skill-skill ini kan juga bukannya mutlak banget dari lahir gitu ya harus punya gitu loh. Ketika ada kemauan semua bisa dipelajari sih. Jadi ya skill-skill tersebut yang nantinya akan berkembang sih
selama karir menjadi jurnalis, nantinya skill-skill tersebut akan berkembang sendirinya, ya nantinya pasti bisa. Berarti bisa aku simpulkan skill yang harus kita punya tuh public speaking, pintar cari kata, terus juga harus bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan, di tempat yang kita liputan itu ya, Kak? Betul. Dan yang pasti kata kuncinya adalah jangan manja dan mau belajar sih. Benar-benar, Kak. Yang penting ada kemauan untuk belajar ya, Kak. Yes, harus mau. Nah, Kak, ini ada pertanyaan ketiga dari @chayacai. Pertanyaannya adalah, Kak, boleh dong minta tipsnya buat kita yang tertarik jadi jurnalis atau reporter, tapi jurusannya nggak berhubungan, Kak? Nggak apa-apa, memang nggak semua jurnalis harus dari jurnalistik gitu. Cuman memang yang harus di represent ketika kita interview di televisinya atau mungkin di media online atau cetak adalah bukan rasa ya, maksudnya pengetahuan sosial kita gitu. Kita harus tahu sama current issue kayak gitu. Karena itu yang ditanyakan ke saya waktu itu, kayak apa berita yang kamu tahu, yaitu kita harus melek sih, current issue-nya seperti apa, menanggapinya seperti apa, kayak gitu. Nanti semuanya ketika udah jadi jurnalis, kayak yang tadi saya udah bilang, skill-skillnya yang udah dipunya itu akan berkembang dengan sendirinya gitu. Jadi ya ketika mau jadi, pengen banget jadi jurnalis, ya tadi harus rajin-rajin baca informasi, terus juga mungkin latihan nulis yang nantinya juga akan merangkai kata gitu. Coba kamu satu informasi kamu tulis ulang gitu dari angle kamu gitu loh. Jadi juga itu bisa melatih kemampuan merangkai kata. Dan satu tips lagi adalah untuk public speaking, bisa coba untuk pura-pura live report. Misal lagi ngopi gitu ya, lagi ngopi sendirian, kayak di sini, coba laporin keadaan sekitar gitu. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu coffee shop yang berada di Tangerang, di mana saya melihat suasana di sini masih sepi dan juga cukup tertib melakukan protokol kesehatan, di antara dengan menjaga jarak. Kayak gitu, bisa juga digunakan kalau lagi di jalan, mungkin lagi kena macet gitu, kabarin aja jalanan, sambil ngoceh-ngoceh sendiri di mobil gitu kan. Ya, kita lihat memang lalu lintas di tol Jakarta Merak ini terlihat ramai lancar, di mana tidak ada kemacetan yang panjang, kayak gitu-gitu. Jadi belajar untuk melatih intonasi juga, belajar untuk merangkai kata, tapi resikonya kadang agak dibawa ke rumah sakit jiwa gitu. Tapi enggak, coba aja melatih dimanapun, di kamar atau juga bisa kalau ada acara keluarga coba jadi MC-nya untuk lead acaranya kayak gitu-gitu, yang nantinya juga berfungsi tuh untuk melatih kata-kata dan juga keberanian. Mungkin bisa berlatih di kaca ya, Kak. Kemungkinan bisa jadi public speaker kan semuanya harus berawal dari pede dulu sama diri sendiri. Yes. Tapi kalau dari saya sih, kalau ngelihat kaca itu sebenarnya untuk melihat ekspresi aja sih, kayak melihat ekspresi. Oh ya, kalau mukanya flat kayak gimana bagusnya, untuk senyum kayak gimana bagusnya. Cuman sebenarnya untuk jadi public speaker, belajar yang benar adalah langsung di depan publik gitu loh. Jadi ketika udah nervous tadi udah dikalahin, yang kedua adalah bagaimana menghandle situasi gitu loh. Situation handling ketika ada kesalahan, termasuk kejadian lutung tersebut kan sebenarnya itu kesalahan gitu. Nah, tapi bagaimana kita menghandle kesalahan tersebut? Apakah mau berlarut-larut akhirnya kayak akhirnya jadi ngomel-ngomel sendiri sama kameramen, kan nggak bisa gitu. Kita harus tetap move on untuk kata-kata berikutnya gitu. Jadi memang ya untuk berlatih public speaking ada di depan publik sebenarnya sih gitu. Jadi yuk kalahin malunya, udahin malu-malunya gitu. Udahin malu-malunya, udahin nervousnya. Nervous tuh semua orang wajar nervous, tapi harus bisa dikalahkan, harus bisa dikontrol. Berarti tadi banget menarik ya pertanyaannya ya. tadi, dan juga masukan dari Kak Bayu. Semoga smart viewers yang ada lagi nonton ini, semoga bisa belajar banyak dari wejangan yang Kak Bayu kasih barusan. Amin. Biasa saya yang nanya, sekarang saya ditanya ya. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak. Nah, ya, tapi kalaupun masih mau nanya-nanya, do not hesitate untuk reach me di media sosial saya juga.
kalau yang berhubungan dengan jurnalistik dan public speaking biasanya saya jawab sih. Oke. Nah, terima kasih banyak nih, Kak. Sama-sama Rianda dan juga Patricia udah nanya-nanya dan juga ya semoga bisa menjawab juga sih, bisa berguna. Iya. Nah, di sini juga kita mau terima kasih banyak atas antusiasme Smart Viewers yang udah mau bertanya ke Kak Bayu ini. Tapi sayang banget sesi KKN sudah berakhir dan sekaligus menutup episode kita hari ini nih. Nah, seperti yang tadi Kak Bayu bilang sendiri nih, kalau Smart Viewers mau tanya-tanya seputar jurnalis, bisa langsung saja kontak Kak Bayu ke Instagramnya di @bayuprdhn ya Smart Viewers. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @binus_tv_club dan subscribe channel YouTube kita di Binus TV Club biar gak ketinggalan keseruan lainnya. Semoga melalui diskusi singkat kita pada hari ini, Smart Viewers bisa menambah wawasan seputar jurnalis. Terima kasih banyak atas kehadiran Kak Bayu di PSBB hari ini, Kak. Semoga Kakak juga sharing-sharing ini juga nambah wawasan Kakak juga ke Smart Viewers yang ada di sesi kali ini, Kak. Amin. Thank you juga untuk Binus dan juga Binus TV khususnya untuk mengundang saya. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Hopefully kita sering ya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga sih ya, kalau ada kesempatan ya. Betul. Thank you banyak Kak Bayu atas waktunya. Terima kasih banyak, Kak. Bye. Bye Kak Bayu. Kalau gitu, aku Patricia. Dan aku Rianda, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode PSBB. Perbincangan singkat bareng broadcaster selanjutnya. Bye, Bye, Smart Viewers.